bertemu lagi sama aku. Salam kenal, nama aku Wilda. Mari lihat channel YouTube aku yuk. Hari ini rencananya aku mau bikin video tentang gaun pengantin Anna Baker. Karena aku penasaran kenapa gaun pengantin yang dianggap sakral, dianggap indah, dianggap luar biasa, bisa ada hantunya, bisa ada roh di dalam gaun tersebut. Karena aku penasaran, mari kita bahas hari ini. Aku bakal cerita sambil lihat ke laptop ya, karena aku masih belum hafal sama ceritanya. Nah, ceritanya itu dari Pennsylvania, sebuah kisah misteri tentang gaun pengantin dari seorang gadis bernama Anna Baker, dikutip dari Wandering Soul Shop. Pada 1830-an, hiduplah sebuah keluarga yang kaya raya yang menghuni sebuah rumah yang sangat mewah, yang sangat bagus. Konon, rumah tersebut menyimpan kisah tragis dari keluarga ini. Ayah Anna Baker, yang bernama Elias Baker, mempunyai seorang anak gadis, ya tadi itu namanya Anna Baker. Ketika anak gadis ini beranjak remaja, sekitar tahun 1840, Anna Baker jatuh cinta dengan seorang pria. Sayangnya pria itu nggak memiliki status ekonomi. Pria ini tuh kurang berwibawa lah, zaman dulu kan, meskipun zaman sekarang juga memikirkan bebet bobotnya kan. Nah, si pria ini tuh kurang kaya raya gitu loh, bahasa kasarnya. Nah, karena nggak kaya, ayah Anna Baker ini nggak setuju kalau anak gadisnya ini nikah sama pria yang nggak punya uang gitu. Nah, sang ayah ini mencarikan pria lain yang memiliki kedudukan sosial yang setara dengan keluarga Anna Baker ini. Namun Anna Bakernya tuh nolak karena Anna Baker kan gak cinta sama pria yang dicarikan oleh ayahnya ini. Dia sudah lama memimpikan untuk menikah dengan pria pilihannya. Tanpa sepengetahuan ayahnya, Anna Baker sudah membuat gaun pengantin untuk dirinya sendiri, dirancang sendiri, dijahit sendiri, sesuai dengan keinginannya, pinginnya gaunnya kayak apa gitu. Jadi dia yang buat. Pinter ya, gak usah jahit ke orang lain. Nah, Anna Baker ini pingin banget pakai gaun ini pada hari pernikahannya sama pria yang dicintainya. Namun harapan Anna Baker ini untuk menikah sama pria pilihannya dia tuh semakin kecil peluangnya, karena Elias Baker, ayahnya, mengusir dirinya dari kampung karena gak mau dinikahkan oleh pria pilihan ayahnya. Gaun pengantin yang sudah dibuat Anna Baker ditinggalkan begitu aja di dalam rumahnya yang mewah itu. Anna Baker sangat sedih dan kecewa atas perlakuan ayahnya terhadap dirinya sendiri. Anna Baker pun bersumpah kalau dia nggak menikah selama-lamanya. Sampai kapanpun dia nggak akan nikah kalau dia nggak nikah sama pria pilihannya dia. Dia nggak peduli sama nasibnya, meskipun jadi perawan tua, bahkan tidak menikah seumur hidupnya. Anna Baker tidak main-main dengan ucapannya. Ucapannya itu terbukti. Dan Anna benar-benar tidak pernah jatuh cinta lagi sama orang lain. Dia bakal nikah kalau sama pria pilihannya itu. Karena gaun Anna Baker ini tidak sempat digunakan Anna Baker, jadinya ada seorang kerabat atau saudara yang berkunjung ke rumahnya dan mengambil gaun tersebut. Tapi ternyata ada kutukan di dalam gaun tersebut. Setiap orang yang memakai atau menyimpan gaun Anna Baker akan mendapatkan teror yang mengerikan, mulai dari kesurupan, sakit keras, hingga keinginan untuk bunuh diri. Nah, pada tahun 1941, Anna Baker meninggal dunia dalam keadaan masih lajang, tanpa pernah menikah sama sekali. Keluarga Anna yang lain juga sudah meninggal. Rumahnya yang besar mewah itu kosong dan gak ada yang merawat dan menghuninya. Nah, lama-kelamaan rumah ini kan jadi sarang hantu, sarang jin, sarang laba-laba, sarang hewan-hewan ular,
apa gitu kan ya. Terus dan gaun yang dibuat sama Anna Baker tadi itu masih ada di rumah itu, dan tidak ada satu orang pun yang mengusik gaun Anna Baker yang ada di dalam kamarnya itu. Hari demi hari, tahun demi tahun itu berlalu. Warga sekitar menjadikan rumah Anna Baker yang mewah dan megah itu dan luas itu jadi museum aja, daripada berdiri terus nggak ada yang merawat, mending jadi museum kan. Menurut kesaksian banyak orang, sering terjadi keanehan di gaun Anna Baker tersebut. Beberapa orang melihat gaun Anna Baker ini sering bergerak sendiri, seolah-olah ada orang yang memakai gaun tersebut sambil berkaca gitu ya, kayak orang pakai baju gitu ya. Terus pengunjung museum ini melaporkan kalau gaun itu sering bergerak ketika bulan purnama. Seolah Anna Baker ini selalu ada di gaun tersebut sambil menanti pria yang dicintainya itu datang untuk menemuinya. Sebab itu gaunnya membuat Anna teringat dengan cinta sejatinya, makanya dia nggak bisa pergi begitu aja sebelum pakai gaun itu. Nggak hanya cuma gaun Anna Baker aja yang bergerak di museum itu, kata seorang staf dan pengunjung. Banyak yang melihat anggota keluarga Baker yang berkeliaran di sekitar museum itu ya, namanya juga itu rumahnya dia dulu kan, jadi kemungkinan mereka masih kadang seliburan di tempat itu gitulah. Nah, kalau kalian berani berkunjung ke museum bekas rumah Anna Baker ini di malam hari, tim Diadona, tim yang ada di museum itu, akan memberikan hadiah kepada orang yang berani masuk ke museum itu malam hari. Dan hadiahnya itu menginap semalam di bekas kamar Anna Baker. Ada yang berani menginap di bekas kamar Anna Baker? Wong gaunnya aja dikutuk, apalagi kamarnya ya, entahlah. Kemungkinan kalau ada yang berani main ke museumnya di sana. Oke, sekian ceritaku hari ini tentang gaun pengantin Anna Baker. Kalau menurut kalian kecepatan, mohon maaf ya, karena aku sambil baca gitu. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen kalau kalian ingin cerita yang lain atau menurut kalian ceritaku kecepatan. Tolong tulis di kolom komentar ya, agar aku tahu bagaimana videoku. Terus dukung channel aku agar semakin berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.